Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di acara sosialisasi beasiswa LPDP dengan tema menembus beasiswa LPDP. Selamat bergabung para narasumber, Ibu Rumtini, kemudian Mas Hangga. Selamat bergabung para narasumber. Kemudian selamat bergabung juga kepada tamu undangan dan peserta webinar yang berbahagia. Nah, saya Tira Mariana, insyaallah akan memoderatori acara kita hari ini hingga selesai nanti. Dan kepada para peserta, selama pemaparan materi dari para narasumber, kami mohon kerjasamanya untuk meng-unmute audionya. Dan jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa mengetik di kolom chat terlebih dahulu. Baik, pasti para peserta sudah banyak yang tahu ya terkait beasiswa LPDP, khususnya di kalangan dosen dan sivitas akademika. Biasanya beasiswa LPDP itu bukan beasiswa yang asing ya, tapi mungkin untuk mahasiswa mungkin juga masih samar-samar begitu para narasumber ya. Jadi belum terlalu detail mengetahuinya. Atau mungkin sudah ada dari para peserta webinar sudah apply beberapa kali beasiswa beasiswa LPDP ya, tapi kok selalu nggak lulus gitu misalnya, atau ada saja kendala yang dihadapi ya. Nah, untuk kami informasikan bahwa beasiswa LPDP itu adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, LPDP ini adalah sebuah lembaga pengelola dana abadi untuk mendanai beasiswa yang berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Nah, dan alhamdulillah senang dan bersyukur sekali ya, kita hari ini kami dari Center for Admission and International Office UIN Sultan Tasawuddin Jambi dapat menghadirkan narasumber yang Masya Allah luar biasa sekali pengalaman dan tentunya informasi-informasi yang nanti kita semua akan peroleh dari para narasumber. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama yang awalnya akan dihadiri oleh Bapak Dwi Larso ya, PhD, yang merupakan Direktur Beasiswa LPDP, tapi karena masih ada agenda dengan Pak Dirut LPDP ya Pak ya. Ya, jadi hari ini diwakilkan oleh Ibu Rumtini. Beliau adalah Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP. Nah, nanti kalau mau tanya detail-detailnya banget nih sama Ibu Rumtini nih. Nah, kemudian selamat datang dan selamat bergabung Ibu. Kemudian Mas Hangga ya, beliau namanya agak panjang nih, tapi nggak apa-apa. Saya siap memperkenalkan. Ya, beliau nama lengkapnya Satya Hangga Yuda Widya Putra, BA Hons MSc. Ya, nah beliau hari ini akan menyampaikan tips dan strategi untuk sukses menjadi LPDP awardee. Nah, nanti kiat-kiatnya, trik strateginya gimana nih kita bisa menembus beasiswa LPDP supaya bisa tembus nih ya jadi awardee. Nah, kita korek-korek dari Mas Hangga. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, mari kita sambut Ibu Rumtini, Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP. Kepada Ibu kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Tira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh tahu, saya mempunyai waktu berapa lama untuk presentasi ini, karena ini akan berkaitan dengan panjang lebarnya. Kalau waktunya memang terbatas, saya akan menyampaikannya tidak sepanjang kalau waktunya lama. Baik, di rundown masing-masing narasumber punya waktu 30 sampai 40 menit, Ibu. Baik, termasuk tanya jawab ya? Atau tidak? Tanya jawab nanti di akhir setelah narasumber yang kedua. Oke, baik. Ya. Berarti cukup waktu. Ya, silakan take your time, Ibu. Terima kasih. Ya.
Ini saya lihat muka yang sangat familiar nih Pak Dion sebagai pewawancara LPDP begitu. Mungkin kemarin tugas di salah satu ini ya Pak ya, salah satu minggu gitu, ada 4 Di minggu yang kelompok 43, Ibu. di kelompok 43. 43, nggih. Baik. Kemudian ada Hangga di sini, ini merupakan alumni. Jadi yang nanti juga akan presentasi begitu ya. Siap, Bu. Nah, jadi ini muka-muka yang familiar begitu. Di samping 230-an yang saya belum familiar ini, tapi familiar di layar kaca pagi ini begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat. Jadi perlu saya sampaikan di sini saya mewakili Pak Dwi yang pada pagi ini ada kesibukan lain sehingga beliau tidak bisa hadir. Kemudian saya mewakilinya. Baik, suara saya terdengar jelas ya, Pak Dion? Alhamdulillah jelas, Ibu. Oke, baik, baik. Jelas, Bu. Kalau begitu saya ingin share PPT saya. Apakah sudah terlihat jelas PPT saya? Terlihat, Ibu? Baik. Terlihat, Bu. Nah, karena saya mempunyai waktu yang cukup, sehingga saya akan mulai dari depan. Kalau waktunya pendek, saya akan mulai dari kebijakan-kebijakan beasiswa LPDP tahun 2022 ini, tetapi karena tadi disampaikan saya mempunyai waktu yang cukup, 30 menit, sehingga saya ingin memulai dari depan, sehingga para peserta webinar ini memiliki informasi yang lebih banyak tentang LPDP. Nah, ini akan saya mulai dari sini. Jadi LPDP adalah tadi sudah disebutkan lembaga pengelola dana pendidikan, di mana intinya LPDP diberi amanah untuk mengelola dana yang sifatnya abadi begitu. Ini di tengah ini, jadi dana abadi khusus di bidang pendidikan. Ruang geraknya adalah dua, yang satu adalah untuk beasiswa, kemudian yang satunya lagi untuk riset. Dana abadi ini tidak bisa dikurangi, meskipun 1 sen pun kita tidak bisa mengurangi. Yang bisa digunakan adalah dana hasil pengelolaan daripada dana abadi tersebut. Hasil pengelolaannya nanti akan saya jelaskan kemudian. Kemudian hasil kelolaannya ini akan digunakan untuk mendanai beasiswa, kemudian pendanaan riset. Sampai saat ini proporsional antara pendanaan beasiswa dan pendanaan riset ini adalah sekitar 85% untuk beasiswa, kemudian sekitar 15%, 10-15% itu untuk pendanaan riset. Jadi dengan komposisi yang seperti ini kita ketahui bahwa betapa besarnya hasil kelolaan dana abadi ini sebagian besar itu digunakan untuk pendanaan beasiswa. Kemudian hanya sebagian kecil untuk pendanaan riset. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan nanti mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu akan berbalik, di mana pendanaan riset lebih besar, kemudian pendanaan beasiswanya lebih kecil. Oleh karena itu, selagi saat ini pendanaan beasiswa lebih besar dibanding pendanaan riset, yang tadi komposisinya atau perbandingan rasionya itu perbandingannya itu sekitar 85-90% itu untuk beasiswa dan sekitar 10-15% untuk riset, maka betapa krusialnya atau kritikalnya saat ini untuk mendapatkan beasiswa itu gitu. Sebelum nanti perkembangan ke depan itu kemungkinan bisa berubah. Oleh karena itu saya bersemangat sekali ketika pagi ini saya presentasi di hadapan sekitar berapa ini 200-an peserta begitu, untuk menyemangati atau untuk menyampaikan informasi betapa besarnya alokasi daripada hasil kelolaan dana abadi ini untuk beasiswa.
Nah, sampai sekarang dana yang dikelola oleh LPDP itu seperti bisa kita lihat dalam screen ini, yaitu sebanyak 99,11 triliun. Besar sekali dana ini. Namun yang bisa digunakan adalah hasil kelolaannya, di mana setiap tahunnya menghasilkan sekitar 4 atau 5 kurang sedikit triliun itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa hasil kelolaan ini sebagian besar digunakan untuk pendanaan beasiswa. Dananya masih sebagian kecil digunakan untuk pendanaan riset. Kemudian sampai saat ini pendanaan penerima beasiswa yang dimulai tahun 2013, jadi sudah kurang lebih hampir 10 tahun, sekarang ini 9 tahun, itu penerima beasiswanya sudah sebanyak 29, hampir 30.000 orang penerima beasiswa untuk program master dan doktoral dalam maupun luar negeri. Nah, di sini Mas Hangga itu termasuk salah satunya. Jadi termasuk salah satu dari sekitar 30 orang ini. Gitu. Master dan doktoral dalam dan luar negeri. Penerima beasiswa sebetulnya sudah tersebar di seluruh 34 provinsi begitu, namun demikian komposisi atau sebagian besar penerima beasiswa masih di Pulau Jawa. Tapi juga bisa dipahami juga bahwa karena di Pulau Jawa penduduknya paling besar begitu. Namun harapan kami bahwa semakin ke depan nanti penerima beasiswa dari luar Jawa akan semakin meningkat. Nah, penerima beasiswa di sini bisa kita lihat juga bahwa 68,1 ini untuk di dalam negeri dan 31 atau sekitar 32% itu di luar negeri. Ini yang sedang ongoing saat ini. Namun kalau secara keseluruhan penerima beasiswa dari 30.000 penerima itu sekitar 55% atau sekitar 50-50% itu penerima dalam negeri atau kuliah di dalam negeri, kemudian sekitar 45% sampai 49 sekitar itu penerima beasiswa luar negeri. Jadi perimbangannya sebetulnya hampir 50-50 begitu. Kemudian di sini juga bisa kita lihat bahwa dari sekitar 30.000 penerima beasiswa, sekitar alumninya yang di sini adalah yang sudah menjadi alumni, itu sekitar 61 atau 62% memberikan konfirmasi telah memiliki pekerjaan di sektor publik, begitu. Jadi para penerima ini sebagian besar atau 62% itu bekerja di sektor-sektor publik. Lainnya itu pada sektor-sektor lain. Nah, ini mengindikasikan betapa sudah banyak para penerima beasiswa ini yang masuk pada sektor-sektor publik. Nah, ini artinya menambah bahwa sumber daya manusia kita di sektor publik itu semakin berkualitas. Kemudian selain penerima beasiswa yang di LPDP, mulai tahun 2021 beasiswa LPDP berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dan juga Kemenak. Kemendikbudristek sudah lebih awal karena sudah dimulai tahun 2021. Kemudian dengan Kemenak ini baru akan dimulai tahun 2022 ini. Jadi untuk teman-teman atau untuk komunitas ataupun masyarakat Jambi, baik ya yang ada di bawah UIN Sultan Toha ya, Sultan Taha Saifuddin ini maupun di luar, ini nanti bisa memanfaatkan tidak hanya beasiswa LPDP, tetapi juga beasiswa-beasiswa yang ada di Kementerian Agama, begitu. Kemudian juga ada di Kemendikbudristek. Jadi nanti ketika mencari searching begitu, explore beasiswa,
selain LPDP juga bisa mengeksplor beasiswa-beasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dan Kemenak, di mana pendanaannya juga berasal dari LPDP. Nah, ini di sini bisa saya sampaikan, dengan Kemendikbudristek ini sampai saat ini penerima beasiswanya sebanyak 65.000 itu penerima beasiswa non degree. Kemudian 2000 sekitar 2000-an itu penerima beasiswa degree, non dosennya 611, kemudian dosennya sekitar 1.500. Jadi untuk dosen ini nanti sebetulnya beasiswanya tidak di LPDP lagi, tetapi di Kemendikbudristek dan Kemenak. Jadi nanti tolong untuk Bapak Ibu dosen memilih beasiswa apakah memilih di Kemendikbudristek dan Kemenak, nanti dipelajari kriterianya yang paling pas di mana. Kalau misalnya mendaftar di LPDP tidak diperlakukan sebagai dosen, tetapi diperlakukan sebagai pendaftar beasiswa, apakah itu masuk reguler atau targeted, kemudian atau afirmasi, karena beasiswa yang diselenggarakan LPDP itu nanti ada di 3 kategori begitu. Tapi kalau mendaftar sebagai dosen itu nanti di Kemendikbudristek atau Kemenak, di mana pembiayaannya juga berasal dari LPDP. Nah, kemudian 65.000 orang total penerima non degree ini dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan untuk mendukung program Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, khususnya untuk mendukung program-program Merdeka Belajar. Nah, ini saat ini yang sedang belajar, yang sedang ongoing di sini maksudnya adalah yang sedang belajar saat ini sedang menjalani belajar, di mana di dalam negeri dan di luar negeri ini 5.000 atau sekitar 6.000 orang, di mana 68,1 ini di dalam negeri. Namun demikian, sebetulnya di dalam negeri itu tidak sebagai penerima beasiswa dalam negeri, karena sebetulnya sebagian dari mereka adalah penerima beasiswa luar negeri yang sedang kuliahnya itu di dalam negeri karena pandemi. Jadi kalau ini tidak pandemi dan ke luar negeri, jadi tidak sebanyak 60,1 ini. Ini 60,1 ini karena mereka saat ini belajar di dalam negeri secara online meskipun lokasi kampusnya di luar negeri. Kemudian di sini bisa kita lihat tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sebanyak hampir 30.000 orang penerima beasiswa di sini tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Saya lihat di sini di Sumatera itu, di daerah Sumatera, Aceh itu sebanyak 729, kemudian Sumatera Utara 709, kemudian di Riau 467, di Jambi. Nah, saya langsung ke Jambi. Ini kalau kita lihat di sini jumlah penerima beasiswa untuk daerah Jambi atau Provinsi Jambi ini sebanyak ini di sini 227. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, ini kira-kira ada di menengah begitu, karena yang di bawahnya ini masih ada Bangka Belitung, kemudian ada Bengkulu, sehingga ini kemudian ada Kepulauan Riau, sehingga ini nomor 4 dari bawah begitu untuk daerah Sumatera. Nah, mudah-mudahan dengan adanya webinar ini memberikan informasi kemudian nanti ada peningkatan pendaftaran dan akhirnya menjadi penerima beasiswa untuk menambah total penerima beasiswa yang sudah ada. Di sini memang tadi sudah saya sebutkan juga bahwa penerima terbanyak itu masih di Pulau Jawa, karena memang kepadatan penduduk, jumlah penduduk sebagian besar memang ada di Pulau Jawa. Berikutnya adalah alumni. Ini 13.400. Ini adalah jumlah alumni di mana Mas Angga termasuk salah satu di dalamnya di sini. Kemudian ada ruang kerja mereka itu pada sektor apa saja bisa kita ketahui di sini, bahwa untuk sektor publik yang tadi
presentasinya cukup besar. Di sini mereka menempati posisi-posisi sebagai akademi peneliti itu sebanyak sekitar ini 37,6%, kemudian PNS, TNI, dan Polri itu sebanyak 23,7%, maksud saya sebagai PNS atau profesional. Kemudian TNI Polri itu sebanyak 0,61%. Ini adalah alumni-alumni yang sekarang posisinya atau bekerja di sektor-sektor publik. Kemudian sektor private itu swasta itu sekitar 30,63. Ini cukup besar dan ini di sokong itu merupakan lulusan-lulusan dari beasiswa reguler gitu. Kemudian BUMN, BUMD itu sekitar 2,7%, wirausaha sekitar 2,46%. Kemudian selain itu juga ada sektor sosial. Di sini ada sektor sosial masyarakat, kemudian LSM, NGO itu sebanyak 2,27%. Nah, sekarang saya masuk pada inti daripada sosialisasi ini, yaitu kebijakan beasiswa LPDP 2022. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa LPDP saat ini mengelola beasiswa dalam 3 kategori. Yang pertama adalah beasiswa afirmasi, kemudian yang kedua beasiswa targeted, yang ketiga beasiswa umum. Beasiswa afirmasi mempunyai sub atau mempunyai anak. Di sini ada beasiswa putra-putri Papua, kemudian ada beasiswa daerah afirmasi, beasiswa prasejahtera, kemudian beasiswa penyandang disabilitas. Saya jelaskan secara singkat di sini, beasiswa putra-putri Papua memang ini dikhususkan untuk memberikan kesempatan atau memberikan akses terhadap pendidikan tinggi terhadap putra dan putri Papua. Yang sebelumnya putra dan putri Papua ini bergabung dengan beasiswa yang kita sebut sebagai BIT bersama dengan Provinsi NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara. Namun demikian mulai tahun 2022 ini beasiswa putra-putri Papua disendirikan agar mempunyai kesempatan atau akses yang lebih besar begitu. Kemudian NTT, Maluku, Maluku Utara masuk ke dalam beasiswa yang kedua ini, beasiswa daerah afirmasi bersama dengan 96 kabupaten dan kota di Indonesia. Maksud saya termasuk tadi NTT, Maluku, Maluku Utara, yang jumlahnya ada 96 kabupaten kota. Saya nanti bisa dilihat, saya kurang tidak hafal apakah salah satu kabupaten di Jambi ini masuk daerah afirmasi. Tapi saya kira ada salah satu atau salah dua masuk di sana begitu. Kemudian ada beasiswa prasejahtera. Beasiswa prasejahtera ini diberikan kepada masyarakat di Indonesia yang tingkat kemampuan ekonomi keluarganya itu tergolong pada kelompok rendah dan penerima bantuan-bantuan dari pemerintah begitu. Nanti bisa kita lihat detailnya kalau diperlukan. Kemudian beasiswa penyandang disabilitas ini juga disediakan oleh pemerintah untuk memberikan perhatian yang tinggi kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas untuk memperoleh akses yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk mengambil tingkat pendidikan master dan doktoral baik di dalam maupun di luar negeri. Ini adalah kategori beasiswa afirmasi. Kemudian beasiswa targeted di bawahnya atau sub-sub atau anak-anak di bawahnya adalah pertama beasiswa kewirausahaan. Beasiswa kewirausahaan ini belum lama diselenggarakan, baru mulai diselenggarakan tahun 2021, di mana sejak Pak Dwi Larso sebagai direktur beasiswa yang menginisiasi betapa pentingnya ada beasiswa kewirausahaan ini. Gitu. Jadi 2 tahun ini dibukalah beasiswa kewirausahaan. Kemudian beasiswa PNS, TNI, dan Polri ini sudah cukup lama di LPDP, sebetulnya sudah sejak tahun 2013, jadi sejak berdirinya LPDP begitu. Ini sudah ada beasiswa PNS, TNI, Polri. Kemudian di sini juga
di bawah beasiswa targeted ada beasiswa dokter spesialis. Beasiswa dokter spesialis ini dibuka juga seluas-luasnya untuk memberikan kesempatan kepada para dokter untuk mengakses atau untuk mendapatkan beasiswa dokter spesialis dengan tujuan bahwa semakin banyak dokter spesialis, dokter spesialis ini yang nantinya bekerja tidak hanya di kota-kota besar, tetapi nanti sampai ke daerah-daerah, bahkan kalau mungkin sampai di puskesmas itu memiliki dokter spesialis begitu. Oleh karena itu untuk tahun 2022 ini dibuka sangat besar kesempatan untuk membuka beasiswa dokter spesialis. Kemudian juga ada beasiswa pendidikan kader ulama dan ulama perempuan. Ini mungkin ada relevansi atau terkait erat dengan UIN Jambi. Kalau di antaranya nanti ada yang berminat untuk menjadi ulama, itu bisa mendaftar beasiswa pendidikan kader ulama dan kader ulama perempuan. Ini merupakan kerjasama antara LPDP dengan Masjid Istiqlal. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah beasiswa umum. Beasiswa umum ini mempunyai 3 anak. Yang pertama beasiswa PTUD, kemudian beasiswa reguler, kemudian beasiswa co-funding. Beasiswa PTUD ini dibuka untuk mereka yang ingin bersekolah atau ingin studinya di universitas-universitas utama dunia. PTUD ini singkatan perguruan tinggi utama dunia. Jadi universitasnya hanya ada 25 universitas ternama di dunia. Di antara 25, sebagian besar universitas tersebut ada di Amerika yang kita kenal sebagai Ivy League University begitu. Kemudian ditambah beberapa universitas di UK, ada beberapa universitas di Jepang, kemudian di Cina dan di Eropa seperti Perancis dan Jerman kalau tidak salah. Jumlahnya hanya 25 universitas, sehingga kita namakan sebagai beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Kemudian beasiswa reguler ini beasiswa diberikan untuk seluruh masyarakat di Indonesia, kemudian yang tentunya yang memenuhi persyaratan LPDP. Kemudian ada beasiswa co-funding. Beasiswa co-funding ini sudah ada sejak 2020, di mana memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin beasiswa menanggung sebagian dari pendanaan beasiswa. Ini bisa bersifat individual, jadi antara LPDP dengan pendaftar secara individual, maupun bisa dengan institusi. Nah, dengan individual ini sudah berlangsung sejak 2020, dengan institusi itu baru dimulai 2021, yaitu dengan antara LPDP dengan Kemendikbud Ristek, khususnya Dikti, dan Stunet Belanda. Itu untuk prodi-prodi yang berkaitan dengan perairan. Kemudian satu lagi antara LPDP dengan Kemenko Marves dengan Central Southern China University untuk prodi-prodi yang berkaitan dengan metalurgi dan juga material science gitu. Itu adalah beasiswa co-funding. Di samping tadi beasiswa co-funding yang bisa diakses kalau seseorang ingin menanggung sebagian daripada pendanaan beasiswa tersebut. Nah, masing-masing kategori ini ada mempunyai universitas sendiri, daftar universitas sendiri, di mana tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Kalau di afirmasi, ini daftar universitasnya sama, dan di sana ada sekitar 360 atau 370 daftar universitas yang dapat diakses untuk para pendaftar beasiswa afirmasi. Kemudian untuk beasiswa targeted ada sekitar 200-an universitas yang bisa diakses untuk penerima beasiswa atau pendaftar beasiswa targeted. Mohon maaf tadi yang afirmasi itu bahkan mencapai 300 begitu, 300 daftar universitas yang bisa diakses atau bisa digunakan sebagai universitas tujuan. Targeted sekitar 250, kemudian beasiswa umum itu sekitar 175 daftar universitas. Nanti ketika ingin mendaftar bisa
pada daftar universitas yang ada dalam webnya LPDP. Kemudian ini saya skip dulu, saya ingin menjelaskan tentang komponen beasiswa, komponen pendanaan apa saja yang diterima sebagai penerima beasiswa LPDP atau disediakan oleh LPDP. Yang pertama adalah dana pendidikan, kemudian yang kedua adalah biaya pendukung. Jadi semua penerima beasiswa LPDP akan mendapatkan kedua komponen ini, dana pendidikan dan biaya pendukung. Nah, dana pendidikan ini ada dana pendaftaran, kemudian dana SPP, dana tunjangan buku itu 10 juta per tahun. Kemudian ada bantuan penelitian disertasi khususnya untuk doktoral maupun master, khususnya untuk master yang riset tapi bukan untuk coursework. Kemudian ada bantuan seminar internasional dan ada bantuan publikasi jurnal internasional. Dua yang di bawah ini kalau untuk master 2 kali, kemudian kalau untuk doktoral, kalau master 1 kali, kalau untuk doktoral kesempatannya 2 kali. Kemudian biaya pendukung di sini terdiri atas dana transportasi, dana aplikasi visa atau resident permit khususnya bagi yang keluar negeri, kemudian ada dana asuransi kesehatan, ada dana hidup bulanan, dana kedatangan, kemudian dana tunjangan keluarga khususnya untuk yang doktoral dan dokter spesialis. Perlu saya jelaskan bahwa dana hidup bulanan adalah dana yang diberikan untuk hidup bulanan para penerima beasiswa yang disesuaikan dengan tingkat kemahalan masing-masing kota. Jadi misalnya penerima beasiswa yang di New York itu akan berbeda dengan para penerima beasiswa yang ada di Florida misalnya. Namun akhir-akhir LPDP juga terus menyesuaikan dan akhir-akhir ini ada permintaan bahwa tingkat kemahalan tiap kota di Amerika dengan adanya pandemi ini meningkat sehingga mereka para penerima itu mengajukan adanya penambahan biaya hidup bulanan dan ini saat ini sedang kami kaji begitu. Dana kedatangan maksudnya adalah dana yang diberikan untuk mempersiapkan seorang penerima beasiswa LPDP untuk siap studi. Di sini diberikan 2 kali besarnya dari dana hidup bulanan gitu. Diberikan ketika belum berangkat 50%, kemudian setelah sampai pada universitas itu 50%. Kemudian ada dana keadaan darurat, ini siapapun tidak menginginkan, tetapi LPDP tetap menyediakan kalau sewaktu-waktu diperlukan. Di sini, selain dana pendidikan dan dana pendukung ini, LPDP juga menyediakan yang namanya pengayaan bahasa. Maaf. Pengayaan bahasa ini diberikan kepada para penerima beasiswa dari afirmasi. Jadi para penerima beasiswa afirmasi yang bahasa Inggrisnya masih belum memenuhi persyaratan perguruan tinggi tujuan akan dimasukkan ke camp yang kita sebut sebagai pengayaan bahasa. Nah, selama pengayaan bahasa tersebut, penerima beasiswa LPDP akan mendapat dana pendidikan dan biaya pendukung, namun untuk pengayaan bahasa. Pengayaan bahasa ini bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, dan bisa masing-masing akan mendapatkan perpanjangan atau extension selama 3 bulan. Kemudian yang paling kanan ini adalah dana pendukung yang ditambahkan di samping dana pendidikan dan dana pendukung untuk mereka atau untuk penerima beasiswa disabilitas. Mereka akan mendapatkan dana aplikasi visa pendamping untuk yang keluar negeri, dana transportasi pendamping, dana asuransi kesehatan pendamping, kemudian dana tunjangan visa pendamping, dan biaya pendukung lainnya yang disetujui LPDP. Nah, ini yang terakhir ini maksudnya adalah ketika seorang penerima beasiswa disabilitas ini masih memerlukan pendanaan yang khusus untuk mendukung kedisabilitasannya yang belum termasuk dalam kategori ini. Ini adalah komponen-komponen pendanaan yang disediakan oleh LPDP untuk para penerima beasiswa. Saya kembali sedikit, masih ada waktu atau tidak ya ini untuk saya?
Saya jelaskan secara singkat di sini mengenai seleksi. Jadi untuk mendapatkan beasiswa di LPDP tidak bisa dihindari, harus mengikuti seleksi. Seleksi di sini ada 3 seleksi di LPDP, ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi. Seleksi administrasi itu khususnya semua dokumen, jadi berbasis dokumen. Yang diseleksi dokumen, dan dokumen ini akan diverifikasi di mana LPDP bekerja sama dengan berbagai lembaga. Untuk KTP kita bekerja sama dengan Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Untuk verifikasi ijazah, kita bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek, khususnya untuk memverifikasi ijazah para pelamar. Kemudian untuk sertifikat bahasa Inggris, kita bekerja sama dengan penyedia, provider tes bahasa Inggris, baik ITV maupun IELTS dan juga TOEFL IBT. Kemudian tadi kalau di Jambi sekarang sebagai penyelenggara tes TOEFL ITB, nanti kita juga bisa mungkin akan menjadi salah satu daripada verifikator untuk sertifikat bahasa Inggris, khususnya untuk TOEFL ITB bagi pendaftar dalam negeri, begitu. Verifikator. Kemudian ada seleksi bakat skolastik. Seleksi bakat skolastik ini adalah tes atau seleksi yang digunakan untuk mengukur kemampuan verbal, kuantitatif, dan problem solving seorang pendaftar. Bagi mereka yang pendaftar PTUD, ini tidak perlu mengikuti tes bakat skolastik karena pendaftar PTUD itu sudah dipersyaratkan sudah harus memiliki LOE unconditional. Juga para pendaftar yang lain ketika sudah memiliki LOE unconditional nanti bisa men-skip atau tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik. Jadi bakat skolastik ini untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam area verbal, kuantitatif, dan problem solving. Ketika seseorang sudah mempunyai LOE unconditional, tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik. Kemudian seleksi substansi, ini intinya adalah nanti ada wawancara. Wawancara di mana seseorang akan diwawancarai oleh sekitar 3 orang pewawancara, dan ini yang namanya wawancara itu masuk pada area kualitatif, di mana para pewawancara ini melakukan probing-probing untuk mengetahui sedalam-dalamnya para pendaftar yang dalam hal ini apakah akan direkomendasi atau tidak direkomendasi. Mengenai tanggal-tanggalnya ini, jadi tahap 1 ini sudah selesai, jadi tanggal 30 Juni nanti akan diumumkan. Untuk tahap 2-nya ini akan dibuka 4 Juli. Jadi mohon diperhatikan nanti 4 Juli akan dibuka beasiswa LPDP untuk tahap kedua sampai dengan 15 Agustus, dan nanti prosesnya ini akan melalui proses 3 proses seleksi, kemudian pengumumannya akan ada nanti di 11 November, di mana nanti baru bisa memulai studi di tahun 2023. Kemudian ini adalah ketentuan di LPDP, saya bacakan secara singkat. Jadi penerima beasiswa LPDP wajib kembali dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi sesuai dengan ketentuan. Kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun, yang terkenal dengan 2N+1 setelah selesai studi secara berturut-turut. Kemudian LPDP juga telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendukung tugas dan fungsi LPDP dalam pengelolaan awardee atau penerima beasiswa dan alumni, khususnya penelusuran alumni LPDP yang tidak memenuhi kewajiban khususnya kembali ke Indonesia setelah selesai studi. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang beasiswa LPDP khususnya untuk program 2022. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Rumtini atas paparan informasi terkait kebijakan, kemudian persyaratan, kemudian komponen pembiayaan
kemudian sampai tadi tahap seleksi ya. Alhamdulillah sangat clear sekali, jelas, dan terima kasih banyak ya Ibu untuk informasi-informasi yang cukup detail menurut kami ya. Baik, mungkin sebelum ke pembicara kedua, apa mau langsung di ini ya, ada pertanyaan nggak apa-apa ya Mas Hangga? Kita jawab dulu pertanyaannya. Ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, baik. Oke, nah ini ada pertanyaan Ibu. Apakah benar untuk mendaftar beasiswa LPDP harus mempunyai pengalaman kerja di bidang sarjananya selama 2 tahun? Nah, ini terkait persyaratan. Kemudian ada juga yang menanyakan dari UIN Raden Fatah Palembang, ya, dosen di sana, untuk biaya transportasi bagi penerima program doktoral yang sudah memiliki suami dan 1 anak, apakah juga ditanggung oleh LPDP? Pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga terkait ini ya, kader perempuan tadi Ibu, yang kader ulama perempuan. Nah, jadi tadi ada alumni UIN Jambi ya yang bertanya, pada slide beasiswa kader ulama perempuan, jadwal pendaftarannya apakah berbeda dengan beasiswa yang lain sepertinya? Kalau boleh tahu kapan dan tanggal bulannya, kemudian tempat seleksi wawancara beasiswa LPDP di mana saja Ibu, atau bisa berdasarkan domisili peserta atau berdasarkan alamat KTP. Ya, itu dulu Ibu 3 pertanyaan. Baik, saya jawab satu persatu ya. Jadi pengalaman tadi yang pertama, pengalaman kerja 2 tahun itu sebetulnya tidak perlu lagi. Dulu ada persyaratan itu, tetapi untuk 2022 ini tidak memerlukan. Bahkan fresh graduate pun silahkan kalau ingin mendaftar begitu. Nah, fresh graduate juga bisa ya. Betul, hanya tadi melalui tiga seleksi ya, Iya, itu persyaratan, dan ini Pak Dion ini salah satu pewawancaranya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti diwawancarai oleh Pak Dion. Tapi kalau ada hubungan kekerabatan, hubungan kampus itu tidak boleh, Bu. Betul. Betul. Jadi pengalaman 2 tahun tidak perlu ya, bahkan fresh graduate pun bisa mendaftar dengan persyaratan-persyaratan yang sama dengan yang lainnya gitu. Kemudian transportasi doktoral untuk keluarga. Kalau transportasinya tidak ditanggung LPDP, jadi transportasi ditanggung oleh keluarga. Kemudian tanggungan keluarga itu 2 orang, jadi bisa istri dan anak begitu, atau keluarga, intinya 2 orang begitu yang ditanggung living cost-nya. Kemudian yang ketiga, kader ulama perempuan. Kader ulama perempuan ini mulai pendaftarannya nanti di 4 Juli. Jadi nanti perhatikan kalau yang bagi mereka yang berminat mulai dibuka nanti 4 Juli pendaftarannya sampai dengan 5 Agustus. Itu adalah masa pendaftaran untuk kader ulama dan kader ulama perempuan, yang itu dibuka bersama-sama dengan beasiswa yang lain di tahap kedua ini gitu. Kemudian tempat seleksi di mana saja? Tempat seleksi ini karena ini pandemi, jadi tempat seleksinya adalah online. Jadi mendaftar juga secara online di aplikasi LPDP, kemudian tes bakat skolastik juga akan dilakukan secara online, kemudian wawancara juga dilakukan secara online selama masih pandemi. Tapi kami sekarang ini sedang mempertimbangkan untuk mulai offline lagi ketika nanti benar-benar bahwa memang pemerintah sudah mengizinkan kita bisa berkumpul dalam jumlah yang besar, kemudian di suatu tempat maksudnya. Nah itu nanti kita akan coba offline, namun
ini masih kami pikirkan apakah offline ini akan terbatas di Pulau Jawa dulu, di kota-kota besar, atau ini nanti sudah akan mulai ke daerah-daerah. Kalau biasanya sebelum pandemi itu di 18 titik, termasuk ke Papua sana ada tempat untuk wawancara begitu. Namun ini kita masih hati-hati sekali kalau selama pandemi intinya itu masih online. Demikian yang bisa saya jelaskan. Siap, Bu. Jambi insya Allah siap, khususnya UIN Jambi untuk menjadi tuan Baik, rumah. nanti bisa kita diskusikan. Sesuai pesan Pak Rektor tadi, Bu. Betul, Siap. Pak Rektor tadi sudah menyampaikan bahwa Jambi siap, mudah-mudahan nanti bisa menjadi tempat lokasi wawancara di zona Sumatera, mudah-mudahan. Kalau ada pertanyaan berikutnya, selanjutnya silahkan. Masih mood Mbak Tira. Baik, masih ada pertanyaan Ibu terkait proses seleksi substansi wawancara LPDP. Nah, ini dari alumni UIN Jambi juga ya, dia sedang mengikuti proses seleksi substansi wawancara LPDP tahap 1 dan sedang menunggu pengumuman tanggal 4. Nah, jika katanya dia gagal dalam seleksi wawancara tahap 1, apakah boleh mendaftar kembali di tahap 2 atau harus mengulang lagi semua prosesnya dari awal? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Digabung aja sekalian. Banyak ya. Ini dari Lampung, Ibu, mohon maaf. Apakah untuk LOE, apakah itu wajib? Sementara universitas sudah tutup di tanggal 4 sampai 5 Juli pendaftarannya. Kemudian terkait alokasi dana, Ibu, apakah Jambi bisa dapat alokasi melihat persebaran daerah tadi di presentasi Ibu, Jambi termasuk yang tidak dominan. Nah, apakah Jambi bisa mendapat alokasi afirmasi? Nah, kemudian yang ya terkait LOA, Ibu izin bertanya, apakah LOA dari kampus tujuan akan menjadi nilai plus untuk diterima sebagai awardee LPDP, beasiswa LPDP. Nah, kemudian satu lagi Ibu terkait tunjangan keluarga tadi, apakah ketika peserta apply beasiswa S3 itu harus bisa langsung mendatang membawa anggota keluarganya atau harus lebih dulu misalnya setahun atau berapa lama gitu baru boleh membawa serta keluarga. Ya, begitu dulu Ibu. Baik, saya jawab satu persatu. Pengumuman, jadi yang bersangkutan sudah mengikuti seleksi ya, sekarang ini menunggu pengumuman tanggal 4 Juli. Kalau gagalnya itu di wawancara, dia bisa mendaftar tahun depan. Nanti tidak bisa mendaftar di tahap kedua ini. Kalau tidak lulusnya itu di seleksi administrasi dan seleksi bakat skolastik, itu bisa mendaftar di berikutnya. Tetapi ketika gagalnya itu di wawancara, dia baru bisa mendaftar di tahun berikutnya. Jadi nanti bisa mendaftar lagi di bulan Februari atau Maret ketika dibuka, tetapi tahunnya sudah berubah begitu. Kemudian LOE wajib. LOE ini sebetulnya tadi sudah saya jelaskan bahwa ini tidak wajib. Ketika belum mempunyai LOE tetap bisa mendaftar, tetapi harus mengikuti seleksi bakat skolastik. Ketika sudah mempunyai LOE tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik gitu. Untuk pendaftar PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia, semuanya sudah harus memiliki LOE unconditional sehingga tidak perlu mengikuti tes bakat skolastik. Kemudian LOE di kampus tujuan itu tidak mempunyai nilai lebih, artinya tidak dinilai tersendiri. Hanya kelebihan mempunyai LOE ini itu untuk tidak mengikuti seleksi atau bisa maksud saya tes bakat skolastik itu bisa di skip gitu. Kelebihannya di situ. Tidak
memiliki nilai tambah tersendiri. Kemudian Jambi, apakah Jambi itu daerah afirmasi? Saya daftarnya lupa. Daerah afirmasi 96 afirmasi itu di pada tataran kabupaten dan kota begitu. Nah, kalau kota itu hampir semuanya tidak ada kecuali di NTT, Maluku Utara. Semuanya ada di level kabupaten. Kalau nanti ada waktu saya akan bukakan kalau Jambi itu apakah ada atau tidak. Sebentar, saya ini kan. Agak lama kalau mencari daerah-daerahnya, tapi nanti bisa di Japri untuk daerah-daerah mana saja apakah Jambi ada tidak gitu. Tapi saya kira mungkin paling tidak satu ada kalau di Jambi itu. Kemudian keluarga, seseorang bisa membawa keluarga, khususnya untuk yang doktoral ya, itu setelah 6 bulan. Jadi 1 semester penerima beasiswa studi dulu, baru kemudian bisa membawa keluarganya begitu. Karena apa? Karena ini untuk memberikan kesempatan bahwa penerima beasiswa itu sudah settle dulu di sana sebelum keluarganya datang. Itu penjelasan saya. Masih ada pertanyaan? Ya. 2 lagi ya Ibu ya. Oke. Masih ada 2 pertanyaan. Silakan. Ada dari Pak Azhar dari UIN Jakarta. Izin bertanya terkait perolehan LOA dari kampus-kampus PTUD Ibu. Apakah untuk calon awardee non LOA atau dia memilih 3 kampus terlebih dahulu bukan dari PTUD dan di tengah jalan ternyata memperoleh LOA dari salah satu dari 25 PTUD tersebut. Nah, apakah diperbolehkan untuk melakukan pindah kampus? Oke. Nah, yang kemudian ada dari Bapak Guru, Pak Solihin, di SMK SPP Jambi, Negeri Jambi. Saya sudah mendapat BPI, Ibu. Mendaftar BPI. LOA saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Sudah lewat 1 semester, apakah bisa mempengaruhi lolos administrasi? Ya, kemudian dari Pak Erwin Siregar, khusus beasiswa LPDP PNS TNI Polri, apakah ada toleransi untuk skor bahasanya, Bu? Untuk skor bahasa, baik dalam maupun luar negeri. Oke. Oke, cukup 3? Ya. Baik, satu persatu. LOE untuk Universitas PTUD ya. Bagi pendaftar PTUD itu ketika mendaftar harus sudah memiliki LOE unconditional. Itu merupakan persyaratan. Kalau pendaftar yang lain, misalnya pendaftar beasiswa reguler, itu universitasnya lebih dari tadi sudah saya sebutkan sekitar 150. Nah, ketika mereka mendaftar belum mempunyai LOE, kemudian mendapatkan LOE, dia akan meskipun LOE-nya itu dari perguruan tinggi utama dunia, dia akan tercatat sebagai penerima beasiswa reguler. Perpindahan kalau mendapatkan LOE unconditional dari perguruan tinggi utama dunia, dia tidak perlu melakukan perpindahan. Otomatis karena daftar perguruan tinggi utama dunia itu tercantum dalam daftar perguruan tinggi reguler begitu. Jadi dia akan termasuk pada perguruan tinggi tujuan studinya adalah perguruan tinggi beasiswa reguler. Jadi tidak memerlukan perpindahan. Kemudian yang kedua BPI. BPI ini BPI LPDP atau BPI di Kemendikbudristek, itu perlu diperjelas karena di Kemendikbudristek itu namanya juga BPI begitu. LOE 6 bulan yang lalu, saya kira itu selama digunakan masih pada tahun yang sama, artinya 6 bulan lalu itu kalau ini mendaftar bulan Juli berarti akan sekitar Januari begitu ya. Selama masih tahun yang sama, kemudian masih mengindikasikan bahwa LOE-nya itu adalah untuk belajar pada tahun misalnya tahun depan atau tahun ini, tapi jelas bunyinya seperti apa dalam LOE itu yang akan dirujuk sebagai apakah ini LOE
untuk seleksi administrasi lolos atau tidak gitu. Jadi nanti bisa ditanyakan lagi bahwa intinya LOE itu harus jelas merujuk pada tahun studi mana begitu. Kalau untuk mendaftarkan untuk tahun kedua, tetapi LOE-nya punyanya untuk studi tahun ini, tentunya tidak bisa. Jadi mesti dilihat dulu itu LOE-nya untuk studi tahun berapa. Kemudian untuk PNS, TNI, Polri, apakah persyaratan bahasa bisa dilonggarkan begitu? Mungkin perlu saya sampaikan begini, persyaratan bahasa Inggris untuk PNS, TNI, Polri itu sudah melalui jalan panjang. Artinya dulu tidak dulu persyaratannya lebih tinggi lagi begitu. Kemudian disesuaikan, sudah direndahkan, dan ini sudah final. Artinya itu ketetapan final, sehingga tidak bisa ditoleransi, artinya bisa bisa diturunkan lagi, apalagi kalau ini sifatnya individual begitu. Jadi ini memang persyaratan dan itu sudah merupakan ketetapan final. Itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa memperjelas informasi yang ada. Baik, sebenarnya masih banyak beberapa pertanyaan Ibu ya. Mungkin terakhir yang dua pertanyaan terakhir lagi deh sepertinya Bu sebelum kita pindah ke Mas Hangga. Ini pertanyaan dari mahasiswi Ibu. Jadi kasihan kalau tidak kita sampaikan ya. Silahkan. Selama masih ada waktunya silahkan. Mumpung saya di sini. Iya. Dari Suci Rahmadani, Ibu izin bertanya, apakah mahasiswi berprestasi bisa menjadi nilai plus untuk diterima sebagai award di LPDP? Kemudian terkait tes ITP tadi Ibu, apakah apakah syarat untuk mendaftar ke luar negeri bisa menggunakan sertifikat TOEFL ITP saja? Nah, apakah universitas di luar negeri menerima sertifikat TOEFL ITP? Nah, baik Ibu. Oke, satu persatu ya. Mahasiswa berprestasi, apakah itu menjadi nilai plus? Tentunya menjadi nilai plus, hanya itu tidak tersendiri. Jadi nanti ketika wawancara, Pak Dion ini tahu betul ini, ketika wawancara itu akan digali sampai sedalam itu gitu. Jadi sampaikan nanti ketika wawancara. Sampaikan bahwa saya adalah mahasiswa berprestasi atau saya adalah orang yang berprestasi dalam bidang ini, bla 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 bla. Itu nanti jelaskan sedetail-detailnya dalam wawancara. Nah, di sana nanti pewawancara yang akan mempertimbangkan atas prestasi-prestasi tersebut, termasuk bahwa mahasiswa berprestasi tadi, mahasiswi berprestasi tadi. Jadi nanti ruangnya, areanya itu ketika wawancara. Dan yang kedua, TOEFL ITP. TOEFL ITP itu hanya bisa digunakan untuk mendaftar dalam negeri. Kalau ke luar negeri, TOEFL-nya adalah TOEFL IBT. Kemudian atau IELTS. Jadi kalau dalam negeri mendaftarnya bisa menggunakan TOEFL ITP. Bisa juga kalau dalam negeri mau menggunakan IELTS maupun IBT juga bisa. Tetapi TOEFL ITP tidak bisa digunakan untuk mendaftar luar negeri. Kalau mendaftar luar negeri harus TOEFL IBT atau IELTS. Demikian yang bisa saya jelaskan. Baik. Dan terkait persyaratan beasiswa prasejahtera, Ibu, ini dari Ibu Nasyuha ya di Kepulauan Meranti Riau. Nah, dia bertanya untuk persyaratan beasiswa prasejahtera terdapat surat pernyataan anggota keluarga pertama yang mendapat gelar sarjana atau mengejar gelar magister. Nah, saya dan adik saya lulusan S1, tapi saat ini hanya saja saya mengejar gelar magister. Apakah saya memenuhi persyaratan tersebut? Langsung dijawab? Ya, langsung aja Bu.
Sebetulnya untuk penerima beasiswa prasejahtera ini ada persyaratannya. Persyaratannya kalau dari keluarga pertama tidak semata-mata dari keluarga pertama, tapi penerima bantuan. Kalau ini masih ada waktu, saya bukakan slide lagi. Tapi kalau sudah tidak, mungkin itu nanti bisa dilihat di dalam web ketika mendaftar. Ketika mendaftar nanti beasiswa prasejahtera, di sana akan ditanyakan atau ada kolom Anda ini penerima bantuan apa begitu. Di sana ada daftarnya. Saya kira itu jelas di sana nanti akan ada kolom penerima bantuan apa begitu. Nah, itu sebagai prasyarat daripada penerima atau pendaftar beasiswa prasejahtera. Ini kalau saya nanti buka screen nanti lama lagi, kasihan Hangga ini sudah menunggu.